Sobat calon guru semuanya, baru saja rilis daftar nama honorer yang didiskualifikasi ya. Di sini terdapat beberapa nama, yaitu yang batal diangkat menjadi P3K, baik itu P3K penuh waktu maupun juga P3K paruh waktu. Nah, bagi teman-teman di sini nanti bisa mengecek di akun SSCSN masing-masing apakah mengalami perubahan status kelulusan ataukah tidak. Yang awalnya kita lulus seleksi administrasi, ternyata setelah di Paskasangga di sini berubah menjadi tidak lulus seleksi administrasi. Nah, ini tentunya menjadi pelajaran penting bagi teman-teman pelamar P3K tahap 2 supaya tidak mengalami hal yang sama ya. Kalau misalkan kita sudah mengalami hal seperti ini nanti kita akan nggak bisa ya diangkat menjadi P3K, baik itu P3K penuh waktu maupun juga P3K paruh waktu. Kira-kira bagaimana informasinya dan langkah antisipatif apa yang bisa diambil oleh teman-teman pelamar tahap 2? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasannya di sini dari salah satu instansi pemerintah pusat ya, yaitu di Kementerian Agama Republik Indonesia Sekretariat Jenderal ini memberikan pengumuman terbaru, yaitu terkait tentang pembatalan pelamar pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, yaitu bagi ex-THK 2 dan juga tenaga non-ASN yang terdaftar di database BKN di Kementerian Agama ya. Nah, tentunya hal serupa ini juga bisa saja ya terjadi di instansi lain, baik itu di instansi pemerintah pusat maupun juga di daerah teman-teman. Yang mana seperti disampaikan bahwasannya menindaklanjuti pengumuman nomor P4078 sekian tentang hasil seleksi administrasi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K bagi ex-THK 2 dan juga tenaga non-ASN yang terdaftar di database BKN di Kementerian Agama tahun anggaran 2024 bersama ini disampaikan ya. Yang pertama yaitu sesuai dengan pengumuman nomor P3743 ya dan seterusnya. Ini tentang pengadaan P3K yaitu bagi ex-THK 2 dan juga tenaga non-ASN yang terdaftar di database BKN Kementerian Agama pada nomor 8 ketentuan lain huruf E ya, yang mana di sana itu dinyatakan bahwasanya apabila pelamar memberikan keterangan tidak benar atau palsu atau menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, maka pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi calon P3K atau P3K Kementerian Agama ini berhak untuk membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai calon P3K atau P3K teman-teman. Jadi memang di sini di setiap pengumuman ya di seluruh instansi baik itu di pemerintah pusat maupun juga di daerah, memang bahwasanya kalau misalkan di sini terjadi yaitu hal yang disebutkan seperti halnya yaitu memberikan keterangan tidak benar, kemudian palsu, menyalahi ketentuan, ini adalah bisa dibatalkan. Bahkan setelah diangkat menjadi P3K pun ini bisa dibatalkan ya untuk kelulusannya dan juga dicopot dari status P3K-nya. Nah, di sini untuk di Kementerian Agama ini adalah cukup banyak juga ya. Ya, di sini yang poin 2 bahwa setelah dilakukan peninjauan dan pemeriksaan kembali terdapat ketidaksesuaian persyaratan atas dokumen yang diunggah oleh pelamar ya, yang mengakibatkan pembatalan pelamar P3K yang tercantum pada lampiran ini. Nah, jadi di sini sebenarnya untuk yang teman-teman pelamar P3K Kemenak ya, Kementerian Agama, ini kemarin itu sudah pengumuman di Paskasangga ya. Namun ternyata di setelah Paskasangga yang awalnya di sini lulus seleksi administrasi ini berubah statusnya yaitu menjadi tidak lulus seleksi administrasi teman-teman. Nah, makanya di sini bagi pelamar yang dibatalkan tidak berhak untuk mengikuti rangkaian tahapan seleksi selanjutnya. Jadi keputusan panitia Kemenak ini adalah bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat ya. Bagi seluruh pelamar P3K ini agar selalu memantau perkembangan informasi dan proses pelaksanaan ini adalah melalui kanal resmi dari Kementerian Agama, termasuk juga di instansi daerah pun juga demikian. Jadi kalian tuh selalu pantau informasi di web BKPSDM masing-masing teman-teman. Inilah salah satu contoh yaitu pembatalan dari kelulusan seleksi administrasi untuk P3K di Kementerian Agama. Jadi hal ini tentunya menjadi pelajaran penting bagi teman-teman pelamar P3K tahap 2 ya, baik itu di instansi pemerintah pusat maupun juga di daerah. Apalagi untuk yang teman-teman di tahap 2 ini kan jadwal pendaftarannya cukup lama ya, yaitu sekitar 1,5 bulan. Jadi harap dicermati lagi, jangan sampai teman-teman itu pembatalan kelulusan terjadi ya pada kita.
Kalau misalkan di sini disebutkan bahwasanya setelah dibatalkan ini kita tidak bisa mengikuti rangkaian tahapan seleksi selanjutnya. Nah, berarti di sini teman-teman nggak bisa untuk lanjut ke seleksi kompetensi. Kalau seleksi kompetensi kita nggak ikut, ya berarti kita nggak bisa diangkat P3K. Bahkan P3K paruh waktu pun ini kita nggak bisa, teman-teman. Dan bahkan di sini adalah yang dibatalkan kelulusannya itulah teman-teman bahkan yang pelamar prioritas ya. Prioritas ini adalah pelamar tahap 1 nih, yaitu XDHK 2 dan juga tenaga non ASN yang terdaftar di database PKN ini bisa dibatalkan. Jangankan ini, yaitu teman-teman termasuk juga yang tidak terdaftar database PKN pun juga harus berhati-hati ya. Nah, sebagai contohnya di sini keterangannya ya, yaitu di sini keterangan penyebab pembatalan yaitu bukti pengalaman kerja tidak sesuai dengan persyaratan pengumuman nomor P sekian ya, tanggal 20 Oktober. Jadi di sini kalau misalkan kita lihat ini adalah kebanyakan bukti pengalaman kerja ini tidak sesuai dengan persyaratan. Kemudian selain itu di sini juga ada yaitu formasi yang dilamar tidak sesuai dengan persyaratan pengumuman nomor sekian ya. Jadi yang pertama itu bukti pengalaman kerja tidak linear atau tidak relevan ya, tidak sesuai dengan persyaratan, dan juga untuk formasi ini tidak sesuai dengan ketentuan. Dan di sini terdapat ada 84 teman-teman. Jadi 84 tenaga honorer ini adalah mereka itu dibatalkan ya untuk lulusannya, alias kita nggak bisa lanjut nih untuk mengikuti seleksi kompetensi dan ikut pengangkatan P3K 2024. Nah, surat keterangan ini nggak sesuai dengan persyaratan pengumuman, dan juga untuk formasi ini nggak sesuai, teman-teman. Memang di sini kalau misalkan kita cek yaitu di pengumuman pengadaan P3K untuk Kementerian Agama, di sini sudah secara spesifik disampaikan ya untuk persyaratan-persyaratannya itu apa. Nah, termasuk juga teman-teman ketika melakukan pemilihan formasi ini adalah disesuaikan dengan pendataan non ASN ya. Jadi seperti yang kita lihat di sini untuk alurnya untuk di Kementerian Agama ini adalah yang pertama-tama sebelum teman-teman melakukan pemilihan formasi itu harus ini, yaitu pelamar memastikan formasi yang akan dilamar yaitu melalui pdm.non-asn.kemenak.go.id, kemudian mencetak dokumen hasil pengecekan formasi. Nah, selanjutnya di sini setelah kita itu melihat untuk formasi kita berdasarkan dari PDM non ASN, berikutnya di sini nanti hasil pengecekan itu termasuk menjadi salah satu berkas yang diupload ya, yang diunggah. Jadi itulah ketentuannya. Nah, tentunya tidak menutup kemungkinan yaitu bagi teman-teman yang di sini awalnya itu TMS, awalnya MS ini berubah menjadi TMS, adalah bisa saja terjadi. Yang jelas di sini untuk teman-teman pelamar tahap 2 menjadi pelajaran penting untuk kita ya, sehingga nanti kalian itu harus lebih cermat lagi untuk melakukan pendaftaran. Selalu pantau di web instansi masing-masing yang dilamar, dan juga dipastikan untuk seluruh format itu disesuaikan dengan format yang diberikan dari instansi kita masing-masing. Oke, demikian, semoga teman-teman seluruhnya ini lulus seleksi P3K 2024 ya.